Hamas dan Israel nyaris mencapai kesepakatan terkait pembebasan sandera perempuan dan anak-anak. Seperti diketahui, Hamas menahan ratusan orang di Gaza sejak serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun kesepakatan itu gagal lantaran Israel melancarkan operasi darat. Dikutip dari Tribun News, Hamas diketahui bersedia merealisasikan kesepakatan itu. Namun militan Palestina tersebut meminta agar Israel menjamin keamanan para sandera. Seiring dengan itu, Hamas mengklaim ada 50 tawanan yang tewas akibat serangan udara Israel. Di sisi lain, pejabat Israel sejauh ini belum memberikan tanggapan terkait kesepakatan soal sandera itu. Disebutkan Hamas juga perlu waktu untuk mengumpulkan semua tawanan mereka. Pasalnya, para sandera itu tersebar di seluruh wilayah Gaza. Tak hanya itu, sandera-sandera tersebut juga ditahan oleh berbagai kelompok militan dan kelompok lainnya. Lebih lanjut, Hamas bersedia membebaskan 229 warga Israel yang mereka tawan. Namun hal itu akan dilakukan jika tentara Zionis juga membebaskan 5.200 warga Palestina yang dipenjara. Jika Israel tak menerima syarat ini, Hamas masih bersedia merundingkan pembebasan perempuan, anak-anak, dan orang asing. Tentu saja dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina di Israel. Diketahui saat ini terdapat 33 perempuan dan 170 anak-anak yang dipenjara oleh para tentara Zionis. Belakangan ini muncul video rekaman tentara Israel menganiaya warga Palestina. Diduga zona tersebut merupakan pekerja Palestina di tepi barat yang diduduki Israel. Dalam video, seorang tentara Israel tampak menendang dan meludahi seorang pria. Dikutip dari Middle East Eye, pria pekerja Palestina itu tampak ditutup matanya, diborgol dan berlutut di samping sebuah mobil. Ia berulang kali berteriak kesakitan lantaran terus-terusan ditendangi. Kemudian dalam video yang beredar lainnya, para tentara Zionis itu malah membuat sebuah tren TikTok challenge. Tren itu menampilkan tawanan Palestina yang ditutup matanya dan diborgol. Mereka tampak berada dalam sebuah mobil. Challenge atau tantangan itu dilengkapi dengan lagu berjudul Many Mamtera. Rupanya tren itu justru diikuti oleh sejumlah warga Israel. Salah satunya adalah seorang politisi dan jurnalis terkemuka Israel, yakni Yinon Magal. Ia bersama ketiga anaknya mengikuti tren tersebut di dalam sebuah mobil. Kemudian sejumlah warga Israel lainnya juga tampak mengikuti tren itu di depan khalayak ramai. Kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza kembali menjadi korban serangan Israel. Seperti diketahui, serangan itu terjadi pada Rabu 1 November 2023. Bola api dan suara ledakan keras terdengar di lingkungan Karama dekat Beit Hanun di utara jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, pengeboman juga terjadi di barat laut kota Gaza, tepatnya di dekat Menara Feiroz. Dikabarkan para tim medis tak dapat menjangkau lokasi tersebut. Hal itu lantaran ancaman serangan misil terjadi terus-menerus. PBB sendiri mengaku terkejut melihat serangan Israel di kamp pengungsi Jabalia. Pasalnya itu merupakan serangan kedua dalam 2 hari terakhir. Akibat serangan itu, sebanyak 195 orang tewas dan 777 lainnya terluka. Selain itu, ada 120 orang yang dilaporkan hilang. Kelompok militan Hamas baru-baru ini merilis video kala mereka bentrok dengan pasukan Israel. Militan Palestina itu terlihat memanjat keluar terowongan bawah tanah. Mereka lalu menembakkan sesuatu yang diduga adalah peluncur granat. Dikutip dari Sky News, video itu merupakan rekaman dari kamera tubuh yang dikenakan militan Hamas. Dalam video, mereka tampak menembak tank milik tentara Zionis. Dikabarkan serangan itu terjadi ketika pejabat senior Hamas menyerukan pemusnahan Israel. Kala itu diketahui bahwa pasukan militer Israel tengah berada di gerbang kota Gaza. Rekaman itu juga menampilkan kala Hamas menembak ke target tak dikenal di sebuah hutan. Hamas mengklaim rekaman itu diambil di sebelah timur Zaitun, Gaza Utara. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan ada 16 tentaranya yang tewas
dalam operasi darat di Gaza pada hari Selasa dan Rabu pekan ini. Kota Gaza kembali digempur serangan udara oleh para pasukan Israel. Serangan udara kembali terjadi pada Rabu 1 November 2023 malam. Dikabarkan serangan itu meluluhlantakkan bangsal bersalin di salah satu rumah sakit Gaza. Dikutip dari Middle East Eye, juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra mengatakan bangsal bersalin di rumah sakit Al-Shifa dipindahkan. Bangsal bersalin itu dialihkan ke rumah sakit Tarwat Al-Hilal. Nasnya, bangsal itu justru dibombardir oleh tentara Zionis. Padahal bangsal bersalin itu dipenuhi oleh wanita dan para staf medis. Lebih lanjut, Qudra menyerukan agar masyarakat internasional melakukan intervensi. Hari itu agar Israel menghentikan serangan dan melindungi rumah sakit, staf medis, serta pasien-pasien yang ada. Sementara itu, Organisasi Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS mengatakan ledakan dan tembakan terus terdengar di sekitar RS Al-Quds. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku sudah sampai di gerbang kota Gaza Rabu 1 November 2023. Hal itu disampaikan oleh Komandan Divisi Lapis Baja ke-162, Brigjen Itzik Cohen. Sudah lebih dari sepekan, Israel melancarkan serangan darat ke Gaza. Dikutip dari Tribun News, dalam 5 hari terakhir, IDF mengklaim telah menyerang infrastruktur milik Hamas. Tak hanya itu, pasukan Israel tersebut juga menyatakan serangan mereka menewaskan sejumlah anggota militan Palestina itu. Selain itu, Khan menyatakan bahwa mereka juga sukses menggempur terowongan bawah tanah yang digunakan oleh militan Hamas. Menurutnya, penghancuran infrastruktur itu memakan waktu yang lama. Seiring dengan hal itu, Israel mengklaim telah menewaskan Muhammad Al-Sar, kepala satuan rudal anti-tank Hamas. Pihaknya menyebut Al-Sar bertanggung jawab atas satuan rudal anti-tank di seluruh jalur Gaza. Diberitakan sebelumnya, Israel kembali melakukan serangan udara di kamp pengungsi Jabalia. Serangan ini terjadi pada Rabu 1 November 2023 malam. Dikabarkan 195 warga tewas dan 777 lainnya luka-luka. Tanya itu, sebanyak 120 orang dilaporkan hilang. Pemerintah Israel disebut bersedia merelakan korban warga sipil dalam jumlah besar untuk mengalahkan Hamas. Dikabarkan pemerintah negara Zionis itu sudah mendiskusikannya dengan Amerika Serikat. Pemerintah Joe Biden disebut terus mendukung langkah Israel, namun semakin kritis terkait sikap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Dikutip dari Tribun News, hal itu pun terbukti dengan banyaknya korban tewas akibat serangan Israel. Kesediaan Israel untuk merelakan banyaknya korban sipil itu seolah menjelaskan mengapa banyak warga dan anak-anak di Gaza yang tewas. Terbaru, Israel kembali melakukan serangan udara di kamp pengungsian Jabalia. Tentara Zionis itu membombardir kamp Jabalia pada Rabu 1 November 2023. Bola api dan ledakan keras terdengar di lingkungan Karama dekat Beit Hanun di utara jalur Gaza. Pengeboman dikabarkan juga terjadi di barat laut kota Gaza, yakni di dekat Menara Fayrouz. Akibat dari serangan ini, sebanyak 195 warga dilaporkan tewas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapatkan interupsi dari seseorang dalam sebuah acara kampanye di Minnesota. Menanggapi kejadian pada Rabu 1 November 2023 malam itu, Biden menuturkan harus ada jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas. Tentu saja hal itu untuk membebaskan para tawanan yang ditahan di Gaza. Dikutip dari Arab News, Biden menyampaikan pidato di hadapan sekira 200 pendukungnya. Saat itu pula, seseorang berteriak dan menginginkan agar Biden menyerukan gencatan senjata. Mendengar itu, Biden hanya mengatakan bahwa menurutnya, dalam perang itu hanya diperlukan sebuah jeda.
Seiring dengan hal itu, Biden mengindikasikan bahwa dirinya tengah berdiskusi soal pembebasan 2 sandera AS yang sempat ditahan Hamas. Sebelumnya, Gedung Putih juga telah menyerukan jeda kemanusiaan. Hal itu agar bantuan-bantuan dapat dikirimkan ke Gaza dan mempermudah evakuasi. Namun sejauh ini pihak Gedung Putih menolak untuk membahas soal gencatan senjata. Pasalnya menurut mereka, hal itu hanya akan menguntungkan bagi pihak militan Hamas. Hizbullah mengaku telah menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak atau drone Israel di Lebanon Selatan. Mereka menembakkan rudal permukaan ke udara untuk menghantam drone itu. Ini merupakan kali kedua Hizbullah mengklaim telah menghancurkan drone milik Israel. Dikutip dari Tribun News, dalam sepekan terakhir, Israel terus-terusan melancarkan invasi darat. Di tengah serangan darat itu, Hizbullah mengklaim telah menembak jatuh drone milik Zionis. Hasan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, mengatakan pihaknya menembak drone itu di 2 desa di sisi perbatasan Lebanon. Namun di saat yang sama, Israel justru membantah hal tersebut. Tentara Zionis itu mengatakan bahwa drone mereka tak hancur akibat ditembak Hizbullah. Tentara Israel menyatakan rudal permukaan ke udara diluncurkan dari Lebanon, tapi menyasar salah satu drone. Meski begitu, Israel menegaskan bahwa tak ada kerusakan yang terjadi pada drone tersebut. Mabes TNI tengah menyiapkan pesawat untuk mengangkut bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijoyono. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan 2 pesawat cadangan untuk mendukung misi tersebut. Dikutip dari Tribun News, total 3 pesawat yang akan mengangkut logistik bantuan ke Palestina. Bantuan tersebut akan diterbangkan menuju Mesir terlebih dahulu. Kemudian akan diteruskan masuk ke wilayah Palestina. Rencananya, pengiriman bantuan ini akan dilepas langsung oleh Presiden Jokowi. Pelepasan itu akan dilangsungkan pada Sabtu, 4 November 2023, pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, di West Ops Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan kemanusiaan itu diperkirakan tiba di Mesir pada 6 November 2023. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyatakan bakal mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan itu akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan di sana. Kloter pertama bantuan untuk Palestina tersebut akan dikirimkan pada pekan ini. Belakangan ini aksi solidaritas dilakukan di berbagai negara untuk mendukung rakyat Palestina. Warga dari berbagai negara menggaungkan gencatan senjata di tengah perang panas Israel dan militan Hamas. Di setiap aksi solidaritas itu pun, slogan From River to the Sea, Palestine will be free selalu menggema. Dikutip dari Al Jazeera, slogan yang berarti dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka itu tak pernah absen di berbagai aksi solidaritas. Slogan itu menyerukan kebebasan dari sungai Yordan ke laut Mediterania. Dari Beirut hingga London, dari Tunis hingga Roma, gencar menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri pemboman Israel di Gaza. Bagi para peserta aksi, kibaran bendera Palestina dan slogan itu mengekspresikan keinginan untuk pembebasan bagi rakyat Gaza. Namun bagi Israel, frasa itu justru ditafsirkan sebagai pro-militan Hamas. Menteri Dalam Negeri Britania Raya Suella Braverman menafsirkan slogan itu sebagai indikasi keinginan kekerasan untuk menghapuskan Israel. Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola di Inggris telah melarang para pemain menggunakan slogan tersebut di media sosial mereka. Polisi di Austria pun mengambil sikap yang sama. Mereka melarang protes pro-Palestina menggunakan slogan itu. Begitupun pihak berwenang di Jerman yang menyatakan bahwa slogan itu terlarang dan dapat didakwa. Pihaknya juga meminta sekolah-sekolah di ibu kota Berlin untuk melarang penggunaan syal Palestina atau kefiyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.